عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخواني في الدين, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz tentang Kitabul Janaiz, penyelenggaraan jenazah, dan kita telah membahas tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin terhadap si mayit. Ada 4 perkara, yaitu tentu saja pertama adalah memandikan jenazah, kemudian mengkafaninya, mensolatkannya, dan terakhir menguburkannya. Dan telah kita bahas masalah yang pertama dari perkara-perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin terhadap si mayit, yaitu masalah memandikan jenazah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang sifat memandikan jenazah, ya. Dan kita ingatkan kembali bahwa Syekh Abdul Azim bin Badawi dalam masalah memandikan jenazah hanyalah membawakan hadis Ummu Atiyah, ya, yang datang dalam berbagai riwayat. Tentunya kita mengetahui bahwa riwayat-riwayat tentang memandikan jenazah ini tidaklah banyak. Riwayat-riwayat tentang memandikan jenazah tidak banyak, ya. Dan hanya ada 2 riwayat yang masyhur. Yang paling masyhur itu ada 2 riwayat. Riwayat hadis Ibnu Abbas, ya, tentang seorang sahabat Nabi yang melaksanakan ibadah haji, kemudian terjatuh dari ontanya dan patah lehernya hingga wafat, ya. Maka Nabi perintahkan untuk dimandikan dengan air dan daun bidara. Dan hadis yang kedua adalah hadis Ummu Atiyah tentang wafatnya Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita salah kemarin, dia bukan istri dari Utsman bin Affan, ya. Dia istri dari bin Abil As, ya, yang kemudian memiliki seorang putri yang bernama Umamah binti Zainab, yang kemudian digendong oleh Nabi ketika sholat beliau, ya. Jadi beliau membawakan hadis satu saja di antara 2 hadis yang masyhur, yaitu hadis Ummu Atiyah. Mengapa? Karena hadis Ummu Atiyah merupakan hadis yang paling lengkap menyebutkan tentang tata cara memandikan jenazah, ya. Meskipun dia mengenai jenazah wanita, tetapi para ulama mengambil apa yang berlaku umum dari hadis tersebut. Adapun yang khusus tentang wanita seperti kuncir yang 3, ya, menggelung rambut yang 3 itu untuk wanita, maka tentunya diperuntukkan bagi wanita. Adapun yang umum maka dia bagi laki-laki dan wanita, ya. Telah kita bahas dahulu hadisnya, dan kita mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebutkan apa yang pokok dalam memandikan jenazah. Itu apa? Ya, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Dimulai dengan mewudu'i mayit, dan setelah itu menyiramkan air ke kepala dan seluruh tubuhnya, ya. Dan kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu bahwa para ulama menambahkan perkara-perkara yang lain yang juga disyariatkan dalam masalah memandikan jenazah, baik dengan hadis yang umum, hadis yang bersifat umum, artinya tidak berkaitan dengan masalah memandikan jenazah secara khusus, ya, baik dengan hadis yang umum ataupun dengan hadis yang bersifat khusus, yaitu menyebutkan penyelenggaraan memandikan jenazah, ya. Kita ulangi kembali pokok-pokok tersebut, yaitu pertama adalah melepaskan pakaian si mayit, ya, berdasarkan hadis Aisyah, ya, ketika dia mengatakan kami tidak tahu
anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana am naksiluhu wa alaihi thawbuhu wa alaihi thiyabuhu, ya. Kami tidak tahu apakah kami akan melepaskan pakaian Nabi ketika memandikannya seperti kami memandikan jenazah kami, atau kami mandikan dengan pakaiannya, tetap memakai bajunya, ya. Maka menunjukkan kepada kita bahwa perkara pertama adalah melepaskan pakaian si mayit. Kemudian setelah itu menutupinya dengan kain yang tujuannya adalah menutupi aurat, ya, sehingga disyariatkan dalam memandikan jenazah menjaga aurat si mayit, dan bentuk menjaga aurat, ya, adalah dengan menutupi pakaian atau menutupi auratnya dengan kain. Tentunya aurat si mayit adalah apa yang ada di antara pusar dan lutut, sehingga tidak mengapa terbuka bahagian dada atau pusar ke atas bagi jenazah laki-laki, tidak mengapa, ya. Kemudian dari kesempurnaan menutup aurat, maka tidaklah diperkenankan melihat kepada aurat jenazah kecuali dibutuhkan, ya. Tidaklah dibolehkan melihat aurat si mayit, karena itulah tujuan ditutup, ya kan. Sebab kalau tidak ditutup, atau kalau boleh melihat sebebas-bebasnya, buat apa ditutup, ya kan? Maka kalau begitu tidak dibolehkan melihat kepada aurat si mayit kecuali ketika dibutuhkan. Dan dibutuhkan itu misalnya ketika mencebok si mayit, apakah bersih atau tidak, atau bahkan ketika mencukur rambut kemaluan misalnya, ya. Dalam pendapat para ulama yang melihat disyariatkannya pula mencukur rambut kemaluan jenazah, ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin tidak mengapa, meskipun sebagian mengatakan tidak boleh karena berarti menyingkap aurat, tidak mungkin mencukur sembarangan, ya kan, mesti dilihat gitu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin tidaklah mengapa, dia seperti halnya orang yang berobat kepada seorang dokter, ya, maka disingkap auratnya demi maslahat si sakit, ya. Demikian pula si mayit disingkap auratnya atau la ilaha illallah, dibuka auratnya atau dilihat auratnya demi maslahat si mayit, yaitu mencukur rambut kemaluan. Kemudian ini yang kedua, ya. Kemudian dari kesempurnaan menutup aurat pula bahwa para ulama mengatakan disyariatkan yustahabbu lil ghasil, bagi orang yang memandikan si mayit untuk menggunakan kaos tangan, ya, atau kain yang dililitkan, harqatan tusabu alal yadi al kaffi, agar apa? Agar kemudian al ghasil la yubashirul mayyit biyadi, agar orang yang memandikan ini tidaklah menyentuh tubuh si mayit secara langsung, ya, dalam rangka memuliakan si mayit. Dan juga misalnya dia orang yang tidak butuh untuk menyentuh tubuh si mayit, ya, apalagi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, ya, maka itu disyariatkan, itu contohnya. Dan tentang hal ini berapa kain, ya, ada perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan satu kain saja cukup, ya. Cuma tentunya ketika disebutkan tentang tata cara memandikan jenazah, pertama kali adalah dengan apa? Pertama kali adalah dengan sebelum mewudukkan si mayit dan menyirami tubuhnya, seluruh tubuhnya. Ada perkara yang disyariatkan pertama, apa itu? Ya, mencuci atau mencebok si mayit. Mencebok si mayit. Nah, bagi pendapat yang mengatakan satu kain saja, maka mereka mengatakan satu kain ini dipakai untuk mencebok, dan setelah mencebok maka tentu saja dicuci kembali, kemudian digunakan nanti untuk mencuci seluruh tubuh, ya. Namun sebagian ulama melihat bahwa yang disyariatkan adalah dua, dan itu pendapat Imam Syafi'i, dua kain. Satu kain khusus untuk bagian membersihkan jalan keluarnya kotoran, baik ketika pertama kali sebelum
melaksanakan wudhu bagi si mayit maupun ketika memandikannya. Karena setiap kali memandikan satu kali, maka samping itu pula dicebok si mayit kembali dengan tangan kiri oleh orang yang memandikannya. Tujuannya apa? Supaya kalau ada yang keluar ketika pergerakan si mayit, dibolak-baliknya si mayit, itu akan bersih, ya kan? Maka ada satu kain yang khusus untuk membersihkan jalan keluarnya kotoran, dan satu kain lagi khusus untuk seluruh tubuhnya, ya. Dan itu pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi ini kesempurnaan dari apa? Masalah tidak menyentuh aurat si mayit, maka digunakan kain, ya. Cuman kalau keadaannya tidak memungkinkan, ya, maka tentunya lain. Seperti yang pernah terjadi, di mana ketika digunakan kaos tangan dan digosok tubuh si mayit, malah terjadi lecet pada tubuh si mayit, ya kan? Kadang begitu. Namanya karet kena air bersentuh dengan kulit yang boleh jadi jenazah sudah cukup lama meninggalnya, ya kan? Maka kadang terkelupas kulitnya. Maka ini berbahaya, kan? Kalau begitu ditinggalkan pakai kaos tangan, dibersihkan dengan tangan kosong nggak apa-apa, ya, karena dikhawatirkan dari menyiksa si mayit, ya. Adapun tujuan menggunakan kain adalah untuk membersihkannya. Tapi kalau terjadi hal yang lain, jika diusap melepuh kulit si mayit, maka tidak atau boleh ditinggalkan. Wallahu a'lamu bishawab, ya. Maka itu perkara yang berkaitan dengan masalah kedua, menutup aurat. Yang ketiga, naqdud dhakair, adalah melepas gelungan rambut jika dia wanita, ya, jika dia wanita. Demikian juga tentunya jika dia laki-laki yang kebetulan mengkuncir rambutnya, ya. Karena Nabi pernah, ya, juga mengikat rambutnya. Tapi tidak dikuncir menjadi 3, tidak, ya, cuma diikat satu di belakang, ya. Maka kalau terjadi hal seperti itu, maka dilepas. Seperti hadis Ummu Atiyah, ya, dhafarna masyaqnaha, ya, itu kami lepaskan gulungan rambutnya Zainab yang 3 itu, wa masyaqnaha, dan kami cuci, tsumma dhafarnaha, kemudian kami ikat kembali menjadi 3 gelungan, 3 kunciran. Kemudian yang berikutnya adalah niat. Kemarin kita bahas sudah, ya, kita bahas ringkas saja. Yang berikutnya adalah niat. Artinya niat dari orang yang memandikan untuk memandikan jenazah. Dan tidak ada talaffuz, tidak ada pelafalan di situ, hanya disengajakan niatnya untuk membedakan antara mandi jenazah dengan mandi sekedar mandi bersih bagi si mayit saja, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni ketika dia mengatakan bahwa wal wajibu fi ghusl mayyit an-niyah, dan yang diwajibkan dalam memandikan jenazah adalah niat. Dan itu dari umum, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang berikutnya adalah tasmiyah, membaca basmalah bagi yang memandikan jenazah. Ketika akan mencuci tangan si mayit pertama kali, maka dia mengucapkan basmalah. Ingat, kapan ini? Setelah membersihkan jalan keluarnya kotoran, ya. Baik. Jadi sekarang kalau begitu kita sebelum masuk kepada basmalah, setelah niat, maka pertama kali tindakan dari orang yang memandikan adalah seperti tadi kita sebutkan, yaitu si mayit agak ditegakkan pertama kali, ya, agak ditegakkan, tidak sampai duduk, tapi mendekati keadaan duduk. Kemudian seorang mencuci atau membersihkan bahagian jalan keluarnya kotoran si mayit, ya, dan sebahagian lagi menyiramkan air yang banyak kepada apa yang dibersihkan ini. Jadi kan pakai ditutup kain, ya, gini, maka dibersihkan oleh orang yang cebok, dan ada yang menyiram air dengan air jumlah yang banyak, agar kemudian kotoran yang telah dibersihkan tadi segera
lari bersama air, ya. Dan sambil kemudian orang yang lain atau yang mencuci dengan tangan kiri tadi memijat-mijat perut si mayit agar apa yang ingin keluar atau sudah mau keluar segera keluar, ya. Dan itu yang perlahan, ya. Setelah selesai, berarti ini tidak dihitung berapa kali, ya. Pokoknya dibersihkan sampai bersih. Jika masih keluar, ya, dibersihkan terus. Setelah dirasa cukup dan bersih, maka kemudian beralih kepada melaksanakan wudu bagi si mayit. Kalau ada yang bertanya, apa dalilnya, apa dasarnya mencebok si mayit ini? Nah, para ulama berdalil dengan sebuah riwayat dari Ummu Salamah tentang ketika dimandikan Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langkah pertama yang dilakukan oleh para wanita adalah mendudukkan si mayit atau mendekatkan karat posisi duduk, kemudian mencuci jalan keluarnya kotoran. Tapi riwayat ini lemah, ya. Riwayat ini lemah, ya. Sehingga dengan demikian bahwa pendalilan dengan hadis tidak sah. Tetapi secara nazar, maka dia perkara yang tidak mengapa. Tidak mengapa, ya. Tatkala tujuan dari memandikan jenazah adalah membersihkan si mayit. Oleh karena itu, dalam perkara ini diingatkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, kadang sebahagian ulama menambahkan beberapa perkara dalam penyelenggaraan memandikan jenazah, dan dia bukanlah dalam bentuk ibtida' fiddin. Dia bukanlah bentuk bid'ah dalam agama. Ya, kenapa? Karena dia dibangun di atas kaidah dasar bahwa tujuan dari memandikan jenazah adalah melaksanakan kewajiban syar'i dan mengantarkan jenazah ke kuburnya dalam keadaan sebersih mungkin. Nah, apa gunanya dimandikan kalau ternyata kemudian kotoran yang ada pada jalan keluarnya kotoran dubur dan kuburnya tidak dibersihkan, ya. Kalau begitu maka dia dibersihkan. Dan ini mendapat para ulama, ya, seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Malik dan lain sebagainya, ya. Maka dia perkara yang sah saja, walaupun tidak dikatakan wajib. Perkara tadi, yaitu mencebok si mayit sebelum melaksanakan wudu, tidaklah dikatakan wajib. Kenapa? Karena dasarnya secara syar'i tidak ada. Dasarnya secara syar'i tidak ada, atau tepatnya lemah hadisnya, ya. Tetapi dalam bab tujuan membersihkan si mayit, maka dia perkara yang tidak mengapa. Seperti penggunaan air panas, penggunaan khallal, pembersih gigi, ya, sikat gigi dan sebagainya, ya, yang dia tidak disebutkan dalam hadis-hadis tentang penyelenggaraan jenazah. Tetapi para ulama bersepakat tentang bolehnya ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, ya. Saya kira jelas nih, ya. Maka itu perkara pertama, yaitu mencuci jalan keluarnya kotoran. Setelah dirasa cukup, maka tentunya beralih kepada proses yang kedua. Ini tahap pertama ibaratnya. Proses yang kedua, tahap kedua adalah melaksanakan wudu bagi si mayit. Maka dimulai dengan apa tadi? Basmalah, Bismillah, ya. Orang yang melaksanakannya mengucapkan seperti itu, kemudian mencuci bagian kanan si mayit, mulai dari kanan telapak kanan tangan, kemudian, nah, masalah yang berikutnya adalah apa? Setelah telapak tangan, istinsyak dan madmadah, yaitu berkumur-kumur dan membersihkan hidung, ya. Adapun tentang madmadah, maka keterangannya itu jelas seperti halnya masalah melaksanakan wudu bagi orang yang masih hidup. Dan pendapat yang kuat di antara para ulama bahwa hukum madmadah, hukum berkumur-kumur bagi orang yang masih hidup ketika wudu, apa hukumnya? Wajib. Yang kuat wajib. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib.
Adapun yang mengatakan hukumnya tidak wajib, mereka mengatakan karena tidak disebutkan dalam ayat ke 6 dari Al-Maidah, surah Al-Maidah ya. Tidak disebutkan tentang kumur-kumur itu. Cuma disebutkan apa? Faksilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Disebutkan kumur-kumur mulut dan hidung. Kalau begitu tidak wajib. Ya. Tapi pendapat yang kuat, dan itu pendapat Imam Ahmad ya, bahwa hukumnya wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih. Nabi mengatakan idza tawadda'ta famaghmid. Ya. Jika engkau berwudu maka kumurlah. Ya. Ini tentang kumur-kumur. Kemudian tentang masalah istinsyaq, Nabi mengatakan dalam hadis laqin bi sadra wa balik fil istinsyaq, dan sempurnakanlah dalam menghirup air dengan hidungmu. Ya. Kecuali kamu sedang berpuasa. Nah, sampai berpuasa saja tetap diperintahkan menghirup air dengan hidung. Ya, tetapi tidak boleh mubalaghah, jangan berlebih-lebihan ketika puasa. Adapun di luar puasa maka diperintahkan berlebih-lebihan, artinya sempurna. Ya, maka itu adalah mubalaghah dalam istinsyaq ini. Maka perintah menunjukkan kewajiban, dan bahwa hatta sekalipun dia berpuasa, yang dikhawatirkan batalnya puasa kalau air masuk melalui hidung, toh masih diperintahkan juga untuk istinsyaq meskipun tidak boleh berlebihan. Maka ini menunjukkan wajibnya madmadah dan istinsyaq ini. Nah, itu untuk orang yang masih hidup. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Nah, hukum asalnya tentunya tidak berbeda antara mayit dengan orang yang masih hidup. Cuma tentu saja berbeda keadaannya, bahwa untuk si mayit tidak mampu berbuat itu dengan sendiri, harus dibantu. Kalau begitu, maka untuk madmadah jelas. Untuk madmadah jelas. Itu apa? Cukup dengan memasukkan jari, jadi orang yang memandikannya, ke gigi si mayit. Tidak perlu masukkan air, ya, kemudian dimasukkan ke dalamnya. Apalagi pakai porong ya. Tidak perlu ya. Cukup dibersihkan saja dengan jari ya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah mengatakan bahwa orang yang mandikan itu dia basahi tangannya, kemudian setelah itu ya yumakminul mayyit, dia membersihkan mayit dengan jarinya ya. Dan untuk inilah dikatakan tidak mengapa menggunakan khallal, yaitu tusuk gigi. Tusuk gigi, khallal pembersih gigi, dia membersihkan apa yang ada di sela-sela gigi ya. Orang bilang apa? Tugi ya, tusuk gigi ya. Maka dia dipakai boleh, tidak mengapa. Ataupun sikat gigi juga tidak mengapa ya. Dan tentu saja kalau di sini berarti tidak perlu memakai odol. Kalau misalnya orang juga beli odolnya sama sikat giginya kan, tidak perlu pakai odol ya kan, karena yang diinginkan hanya membersihkan si mayit dan dihindarkan dari masuknya air ke dalam rongga mulut si mayit. Kenapa? Karena dianggap oleh para ulama sebagai bentuk muslah, yaitu mencincang atau menyakiti si mayit. Adapun tentang istinsyaq, demikian pula si mayit tidak mungkin untuk menghirup air dengan hidungnya, maka kalau begitu cukup dengan membasahi jari ya, dan kemudian membersihkan hidung si mayit itu ya. Apa yang kesulitan masih ada dikeluarkan ya, dibersihkan, selesai. Kemudian setelah itu membersihkan wajahnya ya, setelah itu tangan kanannya, lengan kirinya, setelah itu kepala ya. Dan kepala tentunya dengan sifat yang warid, yaitu apa? Sempurna, bukan cuma ujung-ujung rambut ya, atau ubun-ubun ya, tapi dengan sempurna. Setelah itu juga masuk di antaranya adalah telinga, al-udhunani min ra's, kata Nabi. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Setelah itu barulah kepada kaki. Sempurna selesai, maka kemudian kita melanjutkan kepada proses yang ketiga,
Proses yang terakhir itu apa? Memandikan si mayit. Nah, ketika memandikan si mayit inilah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci rambut si mayit. Mencuci rambut si mayit. Maka ketika itu dibersihkan, sampo, ya, digunakan sampo, ya, untuk supaya bersihnya kotoran dan kemudian mudahnya rambut si mayit ini untuk diatur dan bagus kelihatannya, ya. Maka disampo dan tidak mengapa digunting apa yang berkelebihan dari rambut. Demikian pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Tidak mengapa menggunting apa yang berkelebihan dari rambut si mayit, ya. Apa yang ada, misalnya dari kumis kah, ya, atau rambut yang lainnya, tentunya tidak dengan jenggotnya, Allah alam bisawab, ya. Maka sambil dibersihkan dan disampoi kemudian dibilas, ya, dijaga agar air tidak sampai masuk ke dalam mulut dan hidung si mayit, ya. Demikian pula telinga jika memungkinkan, ya. Dibersihkan, sambil dibersihkan bahagian-bahagian yang lain, ya. Misalnya yang kadang agak sulit dibersihkan adalah bagian sini, ya. Sini, kemudian belakang telinga ini, ya. Maka dia sekaligus dibersihkan. Dibersihkan, selesai kepala. Kalau mau ikuti sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Namun tidak mengapa sekaligus semuanya, ya. Setelah itu selesai, maka mulailah masuk ke seluruh tubuhnya. Jadi ketika rambut selesai dibersihkan tadi, maka kita mengambil air, kemudian dibersihkan wajahnya tadi. Wajahnya, ya. Ya, setelah itu barulah menyiram air ke seluruh tubuh si mayit. Nah, bentuk menyiram air ke seluruh tubuh mayit didahului dengan bagian kanan dari tubuhnya. Maka diambil air, dituangkan ke bagian kanan, ya, dari pundak, ya, sampai ke ujung kakinya, ya, sampai ke ujung kakinya, dan kemudian dibersihkan pula apa yang mungkin dibersihkan pada bahagian bawahnya, yang bisa dimiringkan sedikit, ya, atau apa, tidak sampai kemudian membalikkan si mayit. Baik, maka ketika itu digunakan pula sidr, daun bidara, atau apa yang menggantikan kedudukan daun bidara. Biasanya apa? Ya, sampo, ya, sampo. Maka didahulukan yang kanan, ya. Selesai yang kanan, maka kemudian yang sebelah kiri seperti itu pula, ya. Disiram air dulu sekali, kemudian setelah itu dikasih sabun, ya. Kemudian setelah itu dibilas lagi, ya, dibilas, ya. Dan setelah itu dianggap bersih atau dianggap cukup membasahi seluruh tubuhnya, maka si mayit dimiringkan ke sisi kirinya. Si mayit dimiringkan ke sisi kirinya, ya, untuk membersihkan bahagian punggung, leher, punggung, panggul dan pangkal paha yang mungkin tidak atau belum dibersihkan ketika dia si mayit masih terlentang, maka dimiringkan. Jelas, ya? Kemana? Miring kemana? Ke sisi kiri. Karena yang akan dibersihkan pertama kali adalah sisi kanan. Maka dibersihkan. Setelah selesai maka dibilang seperti itu pula. Kemudian disiram air rata, maka selesailah satu kali memandikan si mayit. Selesailah satu kali memandikan si mayit. Ya. Jika dia misalnya sekali ini sudah bersih, misalnya si mayit melakukan bersih, dia memang sebelum meninggalnya dia sempat mandi atau gimana, ya, maka kemudian sekali saja sudah bersih kayak tadi ini, maka kita menggabungkan pada mandi tadi. Jadi setelah dipakai sabun dan sebagainya, dibilas. Ketika akan membilas terakhir kali, maka campurkan kapur barus. Kemudian disiramkan secara merata ke seluruh tubuh si mayit. Makanya berarti satu kali mandi sempurna. Dan si mayit sudah siap untuk
angkat ke kain kafannya. Ya. Jika ternyata tadi belum bersih, maka dicuci lagi 1 kali, ya, dan dijadikan 3 kali dengan yang terakhirnya kapur barus, air yang bercampur kapur barus. Karena kalau sudah genap, mesti ditambah 1 lagi agar dia menjadi ganjil. Sesuai dengan perintah Nabi, au witran, jadikanlah dia witir, ya. Baik. Nah, selesai dari memandikan jenazah, maka dirapikan apa yang ada dari tubuh si mayit. Dirapikan apa yang ada dari tubuh si mayit, ya. Maksudnya rambutnya dirapikan, ya. Disisir apa dirapikan kembali, ya. Kemudian kain yang dipakai pertama kali tadi, ya, diganti. Caranya apa? Ya, kita nutup kain baru di atas kain yang telah basah, ya. Jangan sampai disentuhkan, hanya nutup saja dulu. Kemudian perlahan-lahan kain yang basah tadi ditarik dan menggantikannya kain yang kering, yang baru sebagai penutup aurat. Kemudian si mayit, bagian tubuh yang lain yang tidak tertutup, dibersihkan dengan handuk, ya, sehingga dia kering. Dan jika jenazahnya wanita, maka dia dibuat gelungan rambut 3 gelungan, 2 pada bagian tanduk dan 1 pada bagian ubun yang alqainaha khalfahu, kami lemparkan dia di belakang kepalanya. Jadi dia ditindih nanti di kepala, bukan di depan, ya, tapi di belakang. Itu jika dia wanita. Tapi ada perkara yang lupa diingatkan, itu pada sebelum memandikan tadi, ya, setelah melepas pakaian atau sebelum melepas pakaian, ya, maka ketika itu adalah perkara yang disyariatkan pula untuk memotong kuku si mayit, ya, memotong kuku si mayit, dan atau merapikan apa yang ada pada bulu dari tubuh si mayit, seperti kumisnya digunting, ya, ataupun rambut anaknya dicukur, ya. Itu dilakukan sebelum mencebok, ya, sebelum mencebok. Wallahu a'lam bishawab. Selesai masalah memandikan jenazah. Baik, ada pertanyaan dari ikhlas tentang masalah memandikan jenazah? Tidak perlu. Barakallahu fiik, ya. Ya, setelah selesai tadi tahap pertama mencebok, tahap kedua wudu, tahap ketiga memandikan, sekali bersih, maka kali yang berikutnya jika perlu diulang, maka tidak lagi diulangi wudunya si mayit. Cukup dilakukan adalah mencuci kembali seluruh tubuh si mayit. Yaitu apa? Menyiramkan air mulai dari wajahnya, kita basahi, wajah dibasahi tangan, kemudian diusukkan, kemudian rambutnya juga, ya, didahulukan yang kanan. Setelah itu menyiram air ke seluruh tubuhnya dari yang kanan, dari pundak sampai ke ujung kaki dari yang kanan, ya, yang kiri pakai sabun jika dibutuhkan pakai sabun lagi, ya. Kemudian setelah itu dibalik ke sisi kiri untuk membersihkan yang kanan dan sebaliknya. Ya, dan setiap kali selesai memandikan jenazah, sebelum membilas terakhir, ya, kayak pakaian saja, ya, bilas terakhir, dicuci terakhir tadi, yang dianggap sah 1 kali tadi, sebelumnya itu maka yang memandikan si mayit menggunakan kain yang tadi digunakan untuk cebok setelah dibersihkan tentunya, ya. Maka dipakai lagi untuk mencebok apa yang dikhawatirkan keluar dari tubuh si mayit, ya. Kalau ternyata 3 kali sudah bersih, tapi untuk itunya belum bersih, karena keluar terus, ya, keluar terus, maka tidak mengapa menggunakan lasik atau, ya, kita buatkan pelapis, ya, semacam perban, ya, yang kapas, ya, kemudian dialaskan plastik atau apa di atasnya, kemudian dilakban atau di plester, dirakatkan pada
jalan keluarnya kotoran tadi untuk menyumbatnya, menahannya. Tidak mengapa menggunakan hal ini. Ya, seperti pendapat dari Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Ghaif dalam kitabnya Al-Wijazah fi Ahkam Jenazah. Ya, maka digunakan hal itu tujuannya tentu saja untuk menghambat jalan keluarnya kotoran yang terus-menerus keluar dan masyakkah ketika membersihkannya, dan dikhawatirkan dari kotornya kafan jika tidak ditutup, maka ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula jika terjadi luka yang berdarah terus, ya, atau mengeluarkan darah terus, ya, tetap mengeluarkan darah terus, adanya seperti itu, ya, maka dia dibersihkan, ditempel perban, dilakban. Nah, mengapa? Ya, misalnya perban yang menempel, tidak mengapa itu. Dan ini bukan bagian dari kafan, dilepas semua, sehingga luka-luka terbuka misalnya, ya, ya. Maka ditutup, luka-luka yang terbuka ini ditutup, nggak apa-apa. Apalagi jika dikhawatirkan mempercepat pembusukan kalau tidak ditutup, ya kan? Atau kemudian bahwa dia mengeluarkan cairan yang tidak enak dan sebagainya, maka ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Kain sembarang, tidak disebutkan tentang jenisnya, ya, karena Nabi pun ketika ditajrid dia disebutkan jenis kain yang digunakan untuk menutupi beliau. Ya, so, saya tidak ada penyebutan tentang sifat kain yang digunakan untuk menutupi si mayit, sehingga tujuannya menutup aurat, baik dia sarung atau selimut atau handuk, tidak mengapa. Ya, ya. Jika tidak dikhawatirkan dari muslah, ya, maka dicabut. Ya, dicabut. Artinya tidak berarti mendongkel gigi yang lain atau kemudian membuka gigi si mayit sedangkan ternyata mungkin rahangnya sendiri bisa jadi kecelakaan atau apa, ya kan? Jika rahangnya mungkin mau lepas, dengan mengambil gigi tadi akan terbuka dan sebagainya. Dikhawatirkan hal itu, maka jangan, ya. Maka kalau begitu dia dikuburkan tetap dengan gigi palsunya, dan jika ahli waris ingin mengambil maka digali kuburnya nanti setelah beberapa waktu digali kuburnya untuk mengambil emas yang tertinggal, kalau tidak hancur. Ya, tidak, itu disukai oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti, ya, bahwa tentang masalah gigi palsu atau perkara-perkara yang lain dari emas yang dia adalah hak ahli waris, ya, maka imma diambil ketika dia masih diselenggarakan tadi, belum dikuburkan, dengan syarat tidak ada bentuk muslah, tidak ada bentuk yang menyiksa jenazah itu, yang misalnya untuk karena mulutnya tertutup alat terus, sementara orang sudah mau emasnya akhirnya dibor dari sisi sini, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Seandainya seperti itu terjadi, ya, maka tidak boleh. Imma diambil ketika hidup jika dia masih layin, mudah diambil. Kalau tidak, kata saya, diambil setelah dia dikuburkan, setelah beberapa waktu, setelah dia hancur dan sebagainya, diambil, digali, diambil emas tersebut, kemudian diserahkan kepada ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Dia pokoknya dimandikan, itu tujuannya, ya. Apakah dia dimandikan di rumah, ya, atau di kamar pribadi dia, atau di ruang kerja khusus, atau di luar rumah akhirnya, tapi tetap dijaga agar tidak dilihat oleh orang banyak, ditutup. Apakah di terasnya atau di belakang rumahnya, ya. Adapun di beberapa negara atau di Saudi, maka dia dengan jawatan khusus. Ada jawatan khusus yang dia tugasnya memandikan jenazah. Jadi jenazah jika dia akan diselenggarakan, tinggal diantar dengan ambulan ke makhalah tersebut. Nanti diantar pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah terkafani, siap untuk disolatkan, dan kemudian diantar ke kuburnya. Selesai. Ada lain, ya. Jadi yang kematian tidak repot apa-apa, cuma diantar saja dengan ambulans ke tempat tersebut. Sarananya sudah lengkap, ya, ahlinya sudah ada,
keluarga semuanya tahu beres saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kurang tahu tentang wayangnya waktu itu ya. Kemungkinan dibayar tapi kemungkinan dibayar atau kalau tidak dia digaji dari Wizaratul Awqaf, Kementerian Agamanya Saudi mungkin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di batang pisang, gedebok pisang, atau di pangku, atau apa ya? Tidak ada keterangan tentang alasnya. Tidak ada keterangan tentang alasnya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini bisa digunakan alas apa saja. Tetapi ingat, dijaga maslahat bagi si mayit. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh si mayit diletakkan atau dimandikan di tempat yang lain, kata mereka. Artinya yang dia lembek. Kenapa? Karena tempat yang lembek tadi menampung atau dia dikhawatirkan dari menampung air. Dan si mayit jika tergenang air, maka tentunya akan mempercepat pembusukan. Ya. Dan di samping dia juga akan bisa merusak tubuh si mayit. Demikian pula kotoran yang tergenang bercampur dengan air akan kembali mengotori tubuh si mayit. Oleh karena itu Imam Syafi'i melihat itu menggunakan lauhah, lembaran papan yang keras, ya. Sebagian ulama melihat itu sarir, tempat tidur, ya. Jadi dilihat dia dari sisi bagaimana dia bisa segera jatuh airnya, tidak tergenang di sekitar tubuh jenazah. Kemudian bukan barang yang dia lembek sehingga tubuh si mayit akan terbenam di dalamnya, yang itu akan menyulitkan untuk membersihkannya. Maka dia yang keras misalnya tadi, ya, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para ulama melihat itu disesuaikan dengan maslahat bagi si mayit, ya. Jika tidak ada tempat tidur, ya, maka gedebok pisang pun misalnya tidak jadi masalah, asalkan tidak ada keyakinan tertentu. Kalau ada keyakinan tertentu harus pakai gedebok pisang, pisangnya harus pisang maros misalnya, atau yang lain-lainnya, maka ini bahaya, ya. Keyakinan seperti ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kadang juga ada peringkaran di kalangan sebagian orang tertentu terhadap kebiasaan masyarakat menggunakan gedebok pisang, ya. Kan biasa orang pakai batang pisang, gedebok pisang, batang pisang dipakai. Nah, akhirnya sebagian orang memberikan reaksi kalau itu bid'ah, tidak boleh dan sebagainya, ya. Maka sebenarnya dilihat dari keyakinan orang tadi. Jika dia menggunakan gedebok pisang dengan keyakinan tertentu, maka tidak boleh digunakan gedebok pisang, ya. Tapi kalau tidak ada yang lain, yang itu mudah bagi mereka, ya, maka kalau begitu tidak mengapa menggunakan hal tersebut. Ya, tadi para ulama menyebutkan tentang lauhah, yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah lauhah, itu lembar papan atau sarir. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini akhir pembahasan kita yang benar dari Allah Subhanahu